Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Mas Ahmad Arafat Aminullah. Baik Mas Arafat, kalau kita lihat kan konsensus itu sangat penting untuk mewujudkan perdamaian antara negara-negara yang sedang berkonflik, termasuk di negara-negara Timur Tengah. Nah, kalau kita lihat juga sekarang kan Dewan Masjid Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan Yayasan Wakaf Assalamualaikum ya Ayuhan Nabi dan Rabit Al-Islami dalam rangka membangun Museum Rasulullah di Kompleks Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah ini bagaimana Mas Arafat memandangnya sebagai Ketua Umum Prima DMI? Kemudian apakah ini termasuk upaya DMI untuk ikut serta membangun perdamaian internasional dengan Museum Rasulullah ini? Bagaimana pandangan Mas Arafat? Ya baik, jadi Islam ini kan agama yang universal ya, yang syumul. Dan kita melihat selain hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Indonesia yang sudah terjalin cukup lama dan juga hubungan emosional psikologis yang ada, tentunya umat Islam di Indonesia yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia ini ingin mendapatkan napak tilas ya, ataupun apa yang bisa menjadi pengingat, reminder dari bukti-bukti perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga museum tersebut menjadi sebuah rencana yang akan menjadi agenda kita ke depan. Jadi kembali ke nilai-nilai universal ini, menurut saya yang ingin dibagi dan harus kita lestarikan serta menjadi orientasi utama adalah nilai-nilai tersebut. Sementara nilai-nilai ini kan ditanamkan itu memerlukan proses. Sebagaimana sebuah bangsa terbentuk, sebagaimana sebuah konsensus untuk mengakhiri sebuah konflik itu bisa ditemukan, maka menanamkan nilai-nilai kecintaan, kemudian pengenalan terhadap peninggalan peradaban, dan tentunya dalam rangka mempromosikan perdamaian, itu adalah sebuah investasi jangka panjang. Nah, sehingga umat Islam di Indonesia, di negeri ini, dengan rencana pembangunan museum tersebut yang kita harapkan berjalan dengan lancar, ini menunjukkan sumbangsihnya dalam lebih mendekatkan sosok figur Rasulullah SAW yang mana memang kita sangat junjung dan sangat kita cintai dengan menghadirkan museum tersebut. Jadi nilai-nilai ini yang harus kita jaga. Nah, nilai-nilai yang sama juga kita bisa gunakan dalam konteks untuk meredakan konflik. Karena konflik ini terjadi karena lemahnya atau tergerusnya yang namanya trust. Trust sebagai social capital ataupun mata uang sosial, yang mana ini lagi-lagi memerlukan sebuah proses panjang untuk kita pupuk, sehingga muncul kepercayaan, saling menerima, saling memahami, meskipun terlepas dari berbagai perbedaan yang dimiliki oleh berbagai macam suku bangsa, bahkan agama. Oleh karena itu nilai ini harus kita para pemuda, khususnya remaja Islam, bisa ikut merefleksikan dan mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh ya hal sederhana, memberikan salam, berbuat baik kepada teman, ya bukannya malah ngeprank gitu ya dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah tugas berat khususnya bagi kita, bagaimana menerjemahkan nilai-nilai universal ini, nilai-nilai kasih sayang dan seterusnya yang diajarkan oleh agama ke dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sehingga museum itu menjadi sebuah simbolisasi dan sebuah ilustrasi. Tetapi yang menjadi tantangan dan pertanyaan bagi kita, bagaimana kita menerjemahkan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang harus ada penerjemahan konkret dari bukan sekedar bangunan museum ansih gitu, tapi harus ada dampaknya untuk kehidupan umat Islam, khususnya remaja masjid ya Mas Arafat ya. Oke. Kemudian kita juga lihat kalau jejak perjuangan Nabi Muhammad itu kan ada peristiwa hijrah ya Mas, hijrah dari
Mekah ke Madinah untuk katakanlah tidak atas perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, kemudian juga mencari tempat yang baru untuk mensiarkan Islam supaya lebih bisa berkembang lebih luas lagi. Bagaimana Mas Arafat memandang ini dikaitkan dengan perlunya kita untuk menjaga perdamaian internasional? Ya baik, saya ingin mengetengahkan kondisi setelah hijrah ya, sesaat setelah Rasulullah SAW telah tiba di kota Madinah, di mana di kota Madinah tersebut itu sudah menjadi sebuah proto-nation ya, cikal bakal bangsa yang dihuni oleh berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda. Tidak hanya di situ ada kaum Ansor dan kaum Muhajirin, tetapi juga ada kaum Yahudi, kemudian suku bangsa lain. Nah, saya pikir salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Rasulullah SAW pasca hijrahnya beliau adalah bagaimana beliau merekatkan, menyatukan persaudaraan antar sesama muslim. Sementara latar belakang suku bangsa, kemudian kondisi ekonomi, kemudian kekuatan sosial politis saat itu antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu cukup mengalami apa yang tadi kita sebut sebagai sebuah kesenjangan. Nah, tapi Rasulullah berhasil mempersatukan mereka. Dengan cara seperti apa? Dengan mempersaudarakan, mengambil satu kaum Ansor, satu kaum Muhajirin dijadikan laksana sepasang saudara. Dan ini berhasil. Dan lagi-lagi kita tidak berbicara secara normatif bahwa ini hanya sebuah gerakan ataupun gestur simbolik ataupun formalitas, tetapi diwujudkan dalam keseharian. Sampai dalam kisah yang terkenal, sampai seorang sahabat menawarkan, saya punya istri, saya punya sekian istri, apakah Anda mau saya ceraikan satu istri untuk menjadi istri Anda? Saya punya harta segini, apakah Anda mau kalau saya bagi hartanya? Karena lagi-lagi Rasul itu membina umatnya, khususnya sahabatnya pada saat itu dengan menanamkan nilai-nilai keyakinan dan persaudaraan dengan begitu elegannya, dengan begitu luhurnya. Di samping kecintaan mereka kepada Rasulullah, tapi juga bagaimana secara psikologis ya mendekatkan kedua golongan ini, dan termasuk mendamaikan perseteruan yang terjadi di antara kabilah-kabilah ataupun suku Arab. Oleh karena itu nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai persatuan di antara kemajumukan itu merupakan sebuah fondasi dasar dan sebuah persyaratan utama untuk membangun sebuah kehidupan masyarakat yang majemuk. Maka di surah Al-Hujurat itu ayat 13 Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Nah, Ustadz Numan Alihan menerjemahkan syu'uban itu, suku bangsa itu laksana sebuah tembok yang selalu memiliki nilai-nilai kecacatan. Jadi setiap suku bangsa memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Maka konsep lita'arafu, saling kenal mengenal, maknanya adalah saling memperkokoh, saling mengisi kekurangan satu sama lain, dan disitulah kita menemukan yang namanya simbiosis mutualisme, saling mendapatkan kebaikan dari satu sama lain. Saya pikir inilah nilai-nilai universal yang lagi-lagi diwariskan oleh Islam untuk menjadi bekal untuk kita menghadapi kehidupan kita yang majemuk di bangsa kita, maupun untuk berperan aktif dalam kehidupan global yang saat ini semakin tanpa batas, tanpa sekat. Baik pemirsa, tadi kita sudah dengarkan ulasan dari Mas Arafat tentang pentingnya sesama suku bangsa, antar negara muslim untuk membangun konsensus perdamaian di tengah-tengah segala perbedaan yang ada. Kemudian kita juga tadi beliau mengapresiasi tentang pentingnya mengejawantahkan Museum Rasulullah yang akan dibangun oleh Dewan Masjid Indonesia. Tidak hanya sekedar bangunan museum, tapi harus ada nilai-nilai penting yang dilakukan oleh khususnya remaja masjid. Kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Mas Ahmad Arafat. Tetaplah di Tawaf TV.